Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian prinsip dasar yang keempat di dalam keimanan kepada takdir adalah seorang meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Ini adalah prinsip yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Iya. Hanya ada dua, yang mencipta dan yang dicipta. Allah Subhanahu wa taala, zatnya, nama-nama dan sifatnya, perbuatannya, semuanya bukanlah dianggap makhluk. Selain dari Allah, itu adalah yang dicipta. Jadi kulla syai', segala sesuatu adalah Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah mencipta segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Maka ini prinsip yang keempat dari keimanan kepada takdir. 4 hal ini yang biasa disebutkan oleh terkhusus dari ulama belakangan, 4 hal yang merupakan syarat syahnya keimanan kepada takdir. Ya, dan sebenarnya kalau ingin dilengkapi ada 7 prinsip dasar di dalam masalah keimanan kepada takdir. 4 hal ini dan ada 3 hal yang lain. 7 hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Dan kalau kita rinci dengan 7 ini mungkin akan lebih sempurna pembahasannya. Jadi itu tadi 4. Yang pertama kita meyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, segala yang ditakdirkan telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Kemudian yang keempat, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian yang kelima, harus ditetapkan bahwa hamba dia punya kehendak, ya, dan punya keinginan. Punya kehendak dan punya perbuatan. Ada kehendak hamba dan ada perbuatannya. Ya, namun kehendak dan perbuatan hamba itu tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini harus ditetapkan. Harus ditetapkan. Karena Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Jadi ditetapkan bahwa hamba punya amalan. Namun Allah jelaskan bahwa Allah yang menciptakan amalan itu. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbul Falaq dari kejelekan apa yang dia cipta. Iya. Min syarri ma khalaq. Kejelekan apa yang dia cipta. Nah, dan di dalam hadits Hudzaifah dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqi Af'alil Ibad, Rasulullah bersabda, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa sun'atah." Allah mencipta setiap orang yang membuat dan buatannya, karya buatannya. Ya, perbuatan hamba ditetapkan. Allah tetapkan dalam Al-Quran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Disebut punya kehendak. Iya. Allah berfirman, liman syaa minkum ay yastaqim. Siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Jadi tetapkan mereka punya kehendak. Dan Allah berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak
silahkan dia beriman. Siapa yang berkehendak, silahkan dia apa? Kufur. Disebutkan kehendak bagi hamba. Tapi harus diketahui bahwa kehendak hamba, dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin menghendakinya. Iya. Ini prinsip dasar yang kelima dari prinsip ahli sunnah di dalam bab takdir. Yang keenam, harus diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Sebab Allahu alimun hakim, maha mengetahui lagi maha mempunyai hikmah. Falillahil hujjatul balighah, falau sya'a lahadakum ajma'in. Milik Allah al-hujjah al-balighah. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan memberi hidayah kepada kalian semuanya. Iya. Namun hikmah ini kadang nampak pada sebagian manusia dan kadang tidak nampak. Ya, karena itu harus diyakini bahwa Allah punya hikmah di belakang segala yang dia takdirkan. Jelas ya? Allah punya hikmah di belakang segala yang ditakdirkan. Namun tidak harus seorang mengetahui apa hikmahnya. Tidak harus. Ya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, la yus'alu amma yaf'al. Tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, mereka lah yang ditanya, manusia yang ditanya. Iya. Dan Rasulullah bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wasyarru laisa ilaik." Dan kejelekan tidak pernah kembali kepadamu. Tidak pernah dinisbatkan kejelekan kepada Allah. Semua perbuatan Allah, ya, Allah berbuat menakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk, semua takdir Allah baik. Sebab semuanya ada hikmahnya. Jelas ya? Karena itu tadi saya katakan bahwa ucapan penulis di sini tu'min bil qadar, engkau beriman kepada takdir, maksudnya yang ditakdirkan. Ya. Kalau perbuatan Allah menakdirkan, semua perbuatan Allah itu baik. Adapun yang ditakdirkan, itulah ada yang baik dan ada yang buruk. Jelas ya? Allah menakdirkan semua perbuatan Allah baik. Yang ditakdirkan, ya, ada ketaatan, ada kemaksiatan, maka ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang buruk. Ada yang manis dan ada yang pahit. Iya. Tapi perbuatan Allah semuanya baik. Rasulullah bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Kejelekan tidaklah kembali kepadamu. Kemudian prinsip dasar yang ketujuh dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa hamba itu diperintah dengan perintah. Ada perintah Allah yang wajib dia jalankan. Ada larangan yang wajib dia tinggalkan. Dan ada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Ini prinsip yang ketujuh yang kadang dibahasakan oleh para ulama dengan nama maqam al-jama' baina asy-syar' wal qadar. Ya, posisi mengkompromikan antara syariat dan takdir. Tidak bertentangan antara syariat dan apa? Takdir. Jadi jangan ada yang berkata ini sudah ditakdirkan, tidak perlu saya beramal, tidak perlu saya meninggalkan. Tidak ada pertentangan. Jelas ya? Tidak ada pertentangan. Ya, diutus para nabi dan para rasul menerangkan jalan kebaikan, menerangkan jalan kesesatan. Semua jalan diterangkan oleh nabi dan rasul. Diturunkan kitab yang merinci segala sesuatu. Ya, yang merinci segala sesuatu. Ini semuanya agar supaya manusia mengetahui syariat. Tapi harus diketahui bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan. Maka ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jelas ya? Karena itu tadi saya katakan jangan ada yang berhujjah dengan takdir. Ya. Jangan ada yang berhujjah dengan takdir. Ketika dia berbuat maksiat, dia berkata, oh ini sudah ditakdirkan. Ini sudah ditakdirkan. Ya. Padahal dia tidak tahu apa yang ditakdirkan baginya. Iya. Dan dia tidak bisa berhujjah dengan takdir. Sebab jalan kebaikan, jalan kejelekan sudah diterangkan. Kalau dia jatuh dalam kemaksiatan, berarti itu kekeliruan dari dirinya sendiri. Ya. Dia sudah diterangkan kepadanya jalan dari jalan kebaikan. Karena itu dari prinsip yang ketujuh, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Ya. Prinsip yang ketujuh ini adalah hal yang penting untuk diketahui. Untuk diyakini. Jadi ini 7 prinsip dasar ahli sunnah dalam masalah takdir. Tidak sempurna keimanan seorang hamba
sampai dia menetapkan 7 hal ini. Iya. Sampai dia menetapkan 7 hal ini di dalam keimanan kepada takdir. Baik. Di dalam masalah takdir ini ada 2 kelompok yang menyimpang. Ya, kelompok yang pertama ada yang disebut dengan nama kelompok Al-Qadariyah. Kelompok yang kedua ada yang disebut dengan nama kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Al-Jabriyah. Ya. Dua-duanya Al-Qadariyah dan Jabriyah kadang disebut dengan penamaan umum. Semuanya disebut Qadariyah sebab menyimpang semuanya di bab takdir, begitu. Tapi kalau dalam rincian, ya, ada Qadariyah dan ada apa? Jabriyah. Ya, Qadariyah ada yang ekstrim. Kelompok Qadariyah yang ekstrim ini yang mengingkari prinsip yang pertama dan kedua. Apa prinsip pertama dan kedua tadi? Dia mengingkari ilmu Allah, ya, dan dia tidak menetapkan segala sesuatu ditetapkan di apa? Lauhul Mahfuz. Ini diantara contohnya ucapan Ma'bad al-Juhani, perkara baru terjadi. Ya, sebelumnya Allah tidak tahu. Ya. Dan ekstrim, orang yang ekstrim dari Qadariyah ini dihukumi kafir oleh para ulama. Ini yang dikafirkan, keluar dari Islam. Sebab ini jelas mengingkari ilmu Allah. Jelas ya? Prinsip yang ketiga dan keempat ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah belakangan. Dari kalangan Mu'tazilah. Mereka menganggap bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri. Kehendak hamba itu kehendaknya sendiri. Jelas ya? Jadi kalau si hamba bermaksiat, dia sendiri yang menghendakinya, dia sendiri yang mencipta perbuatannya. Ya. Dan dia sendiri yang mencipta perbuatannya. Dan ini telah kita katakan kelompok ini apa? Sesat karena menyelisihi nas-nas Al-Quran dan Hadits yang menunjukkan bahwa segala sesuatu Allah yang menghendakinya dan Allah yang apa? Menciptakannya. Ini prinsip yang keberapa tadi? Yang ketiga dan keempat. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah yang belakangan. Iya. Jelas ya? Demikian pula sesat di dalam prinsip yang ketiga dan keempat ini, ya, dari kelompok Jabriyah. Ya, kelompok Jabriyah mereka sebaliknya berlebihan di dalam menetapkan kehendak Allah. Mereka katakan hamba tidak punya kehendak, yang ada hanya kehendak apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Ya, dan orang-orang Jabriyah ini dikatakan Jabr karena artinya dia tunduk saja, harus patuh. Ya, harus patuh. Ya, jadi ibaratkan apapun, orang-orang Jabriyah ini mengibaratkan manusia seperti apa? Seperti bulu, ya, dihempaskan oleh angin ke timur, dia ke timur. Dihempaskan oleh angin ke barat, dia ke barat. Jadi dia ikut saja. Ya, sampai sebagiannya ekstrim memperumpamakan, ya, mereka katakan alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan terikat seluruh tangan dan kakinya, dan dikatakan kepadanya, hati-hati jangan sampai kamu kena air. Ya. Jadi maksudnya dia harus terima saja. Ya. Jelas ya? Dan Jabriyah ini ada yang ekstrim. Ekstrim Jabriyah itu orang-orang Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa hamba itu Jabriyah majbur harus menerima, ya, secara zahir dan batin. Jadi zahir dan batin itu bukan perbuatan dia. Hamba berjalan, itu bukan hamba yang berjalan. Ya, itu perbuatan Allah. Itu bukan kehendak dia, itu kehendak apa? Kehendak Allah. Ini yang ekstrimnya. Zahir dan batinnya semuanya majbur. Ya. Jabriyah yang sedang-sedang, yang tidak ekstrim, mereka mengatakan bahwa hamba zahirnya memang dia yang berbuat, dia yang berkehendak, tapi batinnya, hakikatnya yang menghendaki siapa? Menghendaki Allah. Dan ini dua-duanya adalah kelompok yang menyimpang di dalam masalah apa? Masalah takdir. Prinsip yang kelima, bahwa hamba punya kehendak, ini sesat di dalamnya kelompok Jabriyah. Sebab Jabriyah mengatakan hamba tidak punya apa? Punya kehendak. Kalau orang-orang Qadariyah terbalik, mereka tetapkan hamba punya kehendak, ya, dan kehendak itu adalah kehendaknya hamba, bukan kehendaknya Allah. Ya. Di prinsip yang ke-6, sesat di dalamnya orang-orang Jabriyah. Ya, mereka tidak memahami ada hikmah di dalam perbuatan. Semuanya mereka anggap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di prinsip yang ke-7,
Sesat di dalamnya orang-orang sufiyah. Ya. Sesat di dalamnya orang-orang sufiyah yang mempertentangkan antara syariat dan apa? Antara takdir. Jelas ya? Inilah indahnya seorang itu memahami prinsip-prinsip ahli sunnah. Ya. Walaupun saya tidak terangkan kelompok-kelompok menyimpang ini, tapi kita yakini 7 prinsip ini seorang akan selamat. Berada di atas apa? Jalan yang lurus. Karena itu fungsi dari mempelajari akidah, seorang di atas dasar tuntunan. Ini yang dia pegang. Kalau datang kepadanya syubhat, dia tidak bisa jawab, ya, dan menyelisih prinsipnya, dia punya jawaban umum. Jawaban umum itu salah, ya, karena menyelisih prinsip. Ya, bagaimana cara menguraikan kesalahannya hari ini saya belum mampu menguraikannya. Tapi besok-besok pasti dia tahu bahwa itu salah. Jelas ya? Nah, ini fungsi seorang mempelajari apa? Mempelajari akidah. Beda dengan orang yang tidak punya prinsip. Dengar ini, oh iya ya, bingung. Dengar ini, oh dia bingung. Ya, ini orang yang tidak mempunyai prinsip dan tidak mempelajari akidah. Iya. Karena itu salah satu dari fungsi mempelajari akidah itu mengokohkan seorang hamba di dunia dan di akhirat, dikokohkan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan lafaz keimanan, menunjukkan kemurnian akidah. Ya, dengan ucapan yang sabit, ada yang menafsirkannya dengan ucapan la ilaha illallah, di kehidupan dunia dan akhirat dikokohkan. Di dunia, di alam dunia, di alam kubur dan di akhirat. Ini bagi siapa? Yang baik akidahnya. Nah, baik. Ini secara global tentang pembahasan masalah takdir. Ya, dan saya tutup di sini untuk pembahasan masalah takdir. Ya, sebenarnya masih banyak yang perlu dirinci di pembahasan takdir ini. Dan saya kira apa yang saya sampaikan itu sudah cukup sebagai global. Untuk pembahasan takdir ini insyaallah akan ada nanti kita bahas. Mungkin di tahun depan, kita mulai di jadwal tahun depan ada intensif Sabtu Ahad, kita akan bahas Ta'iyah fil Qadar. Ya, Manzumah Ibnu Taimiyah, ya, khusus berkaitan masalah takdir. Ya, kita akan uraikan insyaallah taala lebih lengkap dalam masalah takdir ini. Dan di sini untuk pembahasan takdir saya tutup dengan satu pembahasan sebab-sebab yang menyebabkan seorang menyimpang dalam masalah takdir. Ya. Di antara sebab yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam masalah takdir, yang pertama, dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Dia mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Jadi kalau pada makhluk itu terpuji, dia katakan bahwa pada Allah juga terpuji seperti itu. Nah, ini dasar kesesatan. Sekarang orang-orang Qadariyah kenapa sesat? Mereka katakan orang yang berzina ini jelek bagi hamba. Kalau begitu jelek Allah menakdirkannya. Ini kan mengkiaskan. Perbuatan hamba dia kiaskan dengan perbuatan apa? Perbuatan Allah. Ya, dan ini sumber kesesatan semua kelompok yang menyimpang. Iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Ta'iyah beliau tentang takdir, kata beliau, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'lil ilahi bi illati. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. Kata beliau, ada asal kesesatan semua firqah ya, adalah mereka tenggelam di dalam membicarakan sebab perbuatan Allah. Itu asal kesesatan. Larut membicarakan sebab perbuatan Allah. Nah, tidak menerima. Jelas ya? Sebab mereka tidak paham hikmah Allah itu apa dalam apa yang dia lakukan. Iya. Hikmah Allah itu apa? Maka mereka pun di atas bentuk dari bentuk kejahiliaan. Ya, orang-orang jahiliyah, ya. Mereka menetapkan takdir tapi mencelah. Ya, dari sisi yang lain terhadap takdir itu. Mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan dan tidak pula ayah-ayah kami. Ya. Jadi mereka berdalilkan dengan apa? Dengan takdir. Ya. Dan ini kesesatan mirip dengan orang-orang jahiliyah. Dengan orang-orang jahiliyah. Maka hendaknya ini diperhatikan. Ya, Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun."
Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka lah yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya, karena itu jangan sekali-sekali ya, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk ataupun sebaliknya. Ya, ini hal yang hendaknya dijaga. Siapa yang masuk dalam ini, maka dia telah membuka pintu kesesatan untuk dirinya. Kemudian yang kedua dari sebab yang menyebabkan seorang menyimpan di bab takdir, dia tidak bisa membedakan antara dua iradah. Iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Karena tadi saya terangkan dan saya rinci perbedaan-perbedaannya. Sebab tidak membedakan antara dua iradah ini adalah sebab yang menyebabkan seorang jatuh di dalam apa? Di dalam penyimpangan. Iya. Ini khusus di bab takdir. Dan ada di bab-bab lain di pembahasan akidah. Sebab kesesatan manusia di situ, karena mereka tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Ya, jelas ya? Lafaz iradah itu satu lafaz, terbagi dua, kauniyah dan qadariyah. Ya. Dan ada belasan lafaz di dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah terbagi dua, menjadi kauniyah dan apa? Syar'iyah, menjadi kauniyah dan syar'iyah. Idin, ada idin kauni dan ada idin syar'i. Kitabah, ada kitabah kauniyah dan ada kitabah syar'iyah. Ya. Irsal, pengutusan, ada pengutusan syar'i dan ada pengutusan kauni. Ya. Qada juga demikian. Ya. Dan selainnya, ada belasan kalimat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di jilid 8 dari Majmu'ul Fatawa dan disebut juga oleh Ibn Al-Qayyim di dalam Syifaul Alil. Ya. Dan ini dari kedetailan para ulama di dalam memahami akidah. Ya. Dan bagaimana mereka sangat memahami ya, akan rincian-rincian dari lafaz-lafaz syariat. Kata-kata yang digunakan, akidah yang dipakai di dalam syariat kita. Nah, baik. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang itu menyimpan dalam masalah takdir, ya, itu di dalam masalah at-tahsin wa at-taqbih yang terkait dengan akal. Ya. Ini di dalam menghukumi baik tidaknya sesuatu dikaitkan dengan akal, ini juga membuka banyak pintu penyimpangan. Jelas ya? Nah, sini ahli sunnah berada di pertengahan antara dua kelompok, antara qadariyah dan antara apa? Jabriyah. Ya. Kalau orang-orang qadariyah, mereka mengatakan bahwa yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh akal. Jelas ya? Apa yang dianggap baik oleh apa? Akal. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh akal. Ini orang-orang apa? Orang-orang qadariyah. Kalau orang-orang Jabriyah, mereka sebaliknya. Ya, mereka mengatakan yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek itu adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Maksudnya syariat saja, akal tidak ada ikut campur di dalamnya. Jelas ya? Tidak ikut campur di dalamnya. Ini kelompok Jabriyah. Dan hati-hati ucapan Jabriyah ini. Ya, sebab ucapan kaum Jabriyah ini dipakai oleh sebagian ahli sunnah dan mereka tidak mengetahui racun yang berada di dalamnya. Iya. Jelas ya? Ini dipakai oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam. Beliau katakan al-hasan ma hassanahu syara'. Ya, wal qabih ma qabbahahu syara'. Hasan itu apa yang dihasankan oleh syariat dan yang jelek apa yang dijelekkan oleh apa? Syariat. Ini ucapan Jabriyah. Ucapan apa? Jabriyah. Ya, kalau mungkin dirinci maksud beliau, ya hal yang sama dari sisi penggunaan akidah itu salah, keliru. Ya, keliru. Jelas ya? Dari prinsip ahli sunnah, yang baik dan yang buruk itu memang apa yang ditentukan oleh syariat, tapi akal, ya, bisa menangkap hal tersebut. Jelas ya? Akal bisa menangkap hal tersebut. Kalau akalnya bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah apa? Adalah syariat. Itu ahli sunnah. Ya. Jadi akal bukan dikatakan tidak ada fungsinya, bukan dikatakan berfungsi penuh. Tidak. Jelas ya? Tapi ahli sunnah berada di pertengahan. Ini prinsip di dalam hal ini. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang qadariyah, semuanya ketentuan akal. Ya. Kalau nas bertentangan dengan akal-akal yang didahulukan, itu prinsipnya orang-orang Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah. Jelas ya? Ya. Adapun Jabriyah mereka mengatakan bahwa akal tidak ada ikut campur. Semuanya murni ketentuan syariat. Tapi ahli sunnah mengatakan bahwa Allah menentukan yang baik dan yang buruk
Dan akal bisa apa? Bisa mencernanya, bisa memahaminya. Karena itu ahli sunnah mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Semuanya sejalan dengan akal. Kalau memang akalnya akal sehat. Kalau akalnya miring-miring, atau ada penyakit, ini memang yang tidak sehat di dalam memahaminya. Jelas ya? Dan ini aslun azim, dasar prinsip pokok yang sangat agung. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis 10 jilid buku yang dicetak 10 jilid dengan judul Dar'ut Ta'arud Bainan Naqli wal Aql. Menolak pertentangan antara nakal, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan akal. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Jelas ya? Maka ini saya ingatkan bahasa-bahasa. Dan perhatikannya, Imam Syatibi menggunakan kalimat ini, dan itu sama dengan apa? Ucapan kaum Al-Jabriyah. Karena itu penting sekali seorang mempelajari dan mengambil ilmu dari sumber yang benar, sehingga seorang terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang banyak mengulang dan mempelajari ilmu akidah agar supaya lebih mempersedikit kesalahan. Adapun kesalahan yang terjadi pada Imam Syatibi, sebagaimana imam yang lainnya mungkin terjadi kesalahan. Jelas ya, mungkin saja terjadi kesalahan, sebab tidak ada manusia yang lepas dari apa? Lepas dari kesalahan. Tapi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruh ulama salah seperti itu. Jelas ya? Kalaupun salah sebagian ulama telah diterangkan oleh para ulama yang lainnya. Nah, baik. Sekiranya ini yang terkait dengan masalah takdir. Kita baca ucapan Sufyan Ats-Tsauri di sini. Kata beliau rahimahullah, "Ya Syu'aib bin Harb, wahai Syu'aib bin Harb, la yanfa'uka alladhi katabta hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi, atau hulwihi wa murrihi, kullun min indillahi azza wa jal." Wahai Syu'aib bin Harb, tidak bermanfaat bagi kamu apa yang kamu tulis. Jadi keyakinan yang telah lalu itu tidak bermanfaat hingga engkau beriman kepada takdir, yang baik dan yang buruknya, yang manis dan pahitnya, dan diyakini bahwa semuanya dari apa? Dari Allah. Jadi keimanan kepada takdir ini adalah prinsip dasar yang membenarkan keimanan. Kemudian beliau berpesan, "Ya Syu'aib bin Harb, wahai Syu'aib bin Harb, wallahi ma qalatil qadariyah ma qala Allah, wala ma qalatil malaika, wala ma qalatil nabiyyun, wala ma qala ahlul jannah, wala ma qala ahlun nar, wa ma qala akhuhum iblisu la'anahu Allah." Perhatikan ya bagaimana ini dari bentuk-bentuk bantahan as-salaf terhadap kelompok ahlul bidah. Dan ini juga dari hal yang penting, karena di dalam membantah itu bukan tugas semua orang. Jelas ya. Di dalam membantah, dalam menyingkap kesalahan pemikiran seseorang, itu ada ilmunya. Dan orang-orang pemula tidak masuk di situ. Tidak masuk di situ. Sebab orang pemula, kadang dia paham ini salah, tapi dia tidak pandai menerangkan dari mana sisi kesalahannya. Tidak pandai menerangkan dari mana sisi kesalahannya. Kemudian dia tidak pandai bagaimana membantah kesalahan-kesalahan tersebut. Jelas ya? Ini semuanya ada tahapannya. Dan orang yang ingin membuka dan membantah kesalahan ahlul bidah, dia jangan langsung membaca ke buku-buku ahlul bidah. Itu keliru. Kalau dia ingin baru mulai mau belajar, dia baca dulu buku ahli sunnah yang membantah ahlul bidah. Supaya dia tahu bagaimana jalan ahli sunnah di dalam membantah. Setelah itu dia paham, dia punya kemampuan lebih, silahkan dia, membantah buku-buku yang ditulis oleh ahlul bidah. Jelas ya? Karena itulah, tidak setiap orang punya kemampuan untuk membantah sebuah kesalahan. Dan ini yang kita saksikan di masa ini. Kadang ada sebagian dari ahli sunnah punya semangat, membantah ahlul bidah. Tapi semangat saya tidak bermanfaat. Justru bantahannya kadang tidak membawa kebaikan, bahkan menambah jelek nama ahli sunnah. Dan ini adalah hal yang keliru. Dan hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kadar dirinya. Kalau kita mengambil hikmah dari kisah orang-orang Qadariyah,
ketika Ma'bad al-Juhani sudah muncul di Basrah, maka ulama Basrah waktu itu yang bertanya, ya, Yahya bin Ya'mur dan satu lagi, ya, dua orang, dan dua-duanya kalau kita lihat biografinya itu dari pemuka ulama di negeri Basrah. Ya, ketika muncul bid'ah qadariyah ini, mereka tahu itu sesat. Ya, tapi perhatikan dari etika para ulama, mereka ingin mencari sahabat dan bertanya tentang itu. So ini masalah baru terjadi. Ya, maka mereka pun bertanya kepada Ibnu Umar dan jawabannya seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana jawaban Ibnu Umar? Ya, mengingkari mereka dan beliau menganggap bahwa mereka itu tidak beriman sampai mereka tidak dianggap beriman, tidak diterima amalannya sampai mereka beriman kepada takdir. Jelas ya? Ya, ini dari etika di dalam menjelaskan akan kesalahan-kesalahan. Di sini Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Wahai Syuaib bin Harb, demi Allah, orang-orang Qadariyah itu berucap sesuatu yang tidak diucapkan oleh Allah, tidak diucapkan oleh para malaikat, tidak diucapkan oleh para nabi, tidak diucapkan oleh penduduk surga, bahkan tidak diucapkan oleh penduduk neraka, bahkan tidak diucapkan oleh saudara mereka iblis." Ya. Semoga Allah melaknatnya. Nah, jelas ya? Kemudian beliau membawakan dalil-dalil. Ya. Kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, ucapan Allah, ya, Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan sesembahannya, ilahnya yang dia sembah, hawa nafsunya sebagai yang dia sembah. Dia perturutkan hawa nafsunya. Itu yang dia ikuti. Maka ini dianggap dia jadikan hawa nafsunya sebagai sembahan. Wa adallahu Allahu ala ilm. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Perhatikan ya, kalimat Allah sesatkan dia di atas apa? Ilmu. Ini pembahasan takdir. Dia sesat karena apa? Allah yang menyesatkannya. Ini kan penetapan takdir. Dan ini tidak diucapkan oleh orang Qadariyah. Ya. Jadi Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kalau Qadariyah tidak. Dia sesat karena dia sendiri yang ingin sesat. Ya. Dan di sini Allah berfirman, "Adallahullah", Allah yang sesatkan dia di atas apa? Di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah tutup pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi gishawa, dan Allah jadikan ada penghalang di matanya. Faman yahdihi ba'dallah, maka siapa yang memberi hidayah kepadanya setelah Allah? Ya, ini ditetapkan bahwa hidayah datangnya hanya dari siapa? Dari Allah. Afala tadakkarun, tidakkah kalian mengingat? Ini firman Allah. Masih firman Allah, wa qala ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Ini dua dalil ya. Ya. Kemudian adapun ucapan para malaikat itu disebutkan dalam firman Allah, wa qalatil malaika, para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Ya, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha hakim, maha mempunyai hikmah. Jelas ya? Jadi malaikat ya menyandarkan bahwa ilmu itu milik Allah. Adapun orang-orang Qadariyah tidak. Iya. Orang-orang Qadariyah tidak. Ya. Allah mengetahui nanti setelah apa? Terjadi sesuatu itu. Nah, ini ucapan malaikat. Ya, jadi itu tidak diucapkan oleh para malaikat. Tidak pula diucapkan oleh para nabi. Sini beliau bawakan ucapan Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Syuaib. Wa qala Musa alaihi salam, dan berkata Nabi Musa alaihi salam, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Sungguhnya itu hanyalah ujianmu, engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Ini penetapan takdir. Ya. Nabi Musa meyakini bahwa Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa qala Nuh alaihi salam, dan berkata Nuh alaihi salam, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Situ Quran Nunnya ya dicetakan. In aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. Ya. Sesungguhnya saya berkehendak untuk menasihati kalian. Jadi Nabi Nuh menetapkan bahwa dirinya punya apa? Kehendak. Ya. Wa in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Walaupun Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian.
Sini kehendak Allah menyesatkan kalian, iradah apa namanya? Kauniyah atau syariah? Kauniyah. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dia adalah Rabb kalian dan kepadanya lah kalian kembali. Ucapan Nabi Nuh ya. Wa qala Syuaib alaihi salam. Sekarang ucapan Nabi Syuaib. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Dan tidaklah kami pantas untuk kembali ke agama kalian kecuali kalau Rabb kami menghendaki. Dia tetapkan kehendak bagi siapa? Bagi Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Dan ilmu Rabb kami meliputi segala sesuatu. Dia tetapkan ilmu bagi apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diingkari orang-orang Qadariyah. Mereka mengingkari ilmu Allah, ya. Dan mereka tidak menetapkan kehendak Allah. Mereka tetapkan bahwa kehendak itu milik apa? Milik hamba. Karena itu orang-orang Qadariyah dikatakan orang majusinya umat ini. Orang-orang Qadariyah disebut orang majusinya umat ini. Kenapa? Sebab orang-orang majusi mereka mengatakan bahwa alam ini punya dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta apa? Kejelekan. Ada pencipta cahaya dan ada pencipta kegelapan. Sama dengan orang-orang Qadariyah. Ya. Kalau pencipta kebaikan, perbuatan baik Allah yang menciptakannya. Kalau hamba berbuat jelek, itu perbuatan ciptaan hamba sendiri. Ya. Sama kan? Karena itu telah syah dari Nabi, dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, Nabi menyatakan bahwa Al-Qadariyah adalah majusi dari umat ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi mengabarkan akan terjadi fitnah-fitnah dan menyebut kelompok yang menyimpang ya di dalamnya, ya, agar supaya kita berhati-hati darinya. Wa qala ahlul jannah, kemudian beliau menyebutkan ucapan penduduk surga, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Penduduk surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami untuk hal ini. Dan tidaklah kami ini mendapat hidayah andai kata Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa penduduk surga menetapkan hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Jelas ya? Wa qala ahlun nar, dan penduduk neraka berkata, "Ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin." Sesungguhnya kami telah dikuasai oleh shiqwatuna. Ya, dan kami dulunya adalah orang-orang yang sesat. Ya, penduduk neraka saja terima takdirnya bahwa mereka dulu adalah apa? Orang-orang yang sesat. Mereka tetapkan hal ini. Ya, jelas ya? Dan orang-orang Qadariyah tidak apa? Menetapkan hal tersebut. Wa qala akhukum iblis la'anahullah, dan berkata saudara mereka, yaitu saudara Qadariyah, iblis, ya, semoga Allah melaknatnya. Ya, iblis berkata, "Rabbi bima aghwaytani," wahai Rabbku, karena engkau menyesatkan saya. Jadi iblis mengakui, ya, menerima kan takdir ini. Dia tahu bahwa itu yang ditakdirkan baginya. Jelas ya? Dan ini tidak ditetapkan oleh orang-orang apa? Qadariyah. Nah, baik. Jelas ya? Pendalilan-pendalilan beliau. Dan selesai di sini pembahasan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah terkait dengan masalah takdir. Kemudian beliau berpindah menjelaskan pembahasan yang lainnya. Kata beliau, "Ya Syuaib, la yanfa'uka ma katabtu hatta tara as-salata khalfa kulli birrin wa fajir." Wahai Syuaib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat tentang bolehnya salat di belakang setiap, ya, orang yang baik maupun orang yang fajir. Orang yang baik maupun orang yang jelek boleh salat di belakangnya. Ini akan dirinci ya, salat apa yang beliau terangkan. Nah, iya. Jadi prinsip ahli sunnah adalah salat di belakang siapa? Di belakang imam. Ya. Apakah dia imam yang baik? Ya. Orang yang taat atau fajir, dia melakukan maksiat, berbuat kezaliman. Ya, sepanjang dia muslim, maka syah salat di belakangnya. Sebab dia ahlul kiblat. Dari ahlul kiblat. Jelas ya? Kita tetap wajib salat di belakangnya. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang penguasa yang mengakhirkan waktu salat. Ya, kata beliau, "Shallu fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salatlah kalian, kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Iya, jelas ya? Baik.
Jadi ini dasar dalil secara global tentang salat di belakang setiap bir wa fajir. Kemudian kata beliau wal jihadu madin ila yaumil qiyamah. Dan kau melihat bahwa jihad itu tetap berjalan hingga hari kiamat. Ya. Jihad tetap berjalan hingga hari kiamat. Jihad ya, dalam artian memerangi orang-orang kafir itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Ya. Tapi jihad dengan makna memerangi orang kafir ini terbagi dua di dalam syariat kita. Ada jihad menyerang yang disebut dengan nama jihadul hujum, dan ada jihad membela diri disebut dengan nama jihad al-mudafah. Ya, jihadud difa, membela diri. Ya, kalau jihad membela diri, ya seorang muslim membela dirinya kapan dia zalimi oleh orang kafir, dia membela diri. Dia membela diri. Dan bagi saudaranya yang lain untuk menolongnya. Wa in istansarukum fid din fa alaikumun nasr. Dan kalau kalian dimintai pertolongan, maka wajib bagi kalian untuk menolong. Illa ana qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali terhadap suatu kaum antara kalian dan antara mereka ada perjanjian gencatan senjata untuk berdamai, tidak berperang. Iya. Jelas ya? Adapun jihad menyerang ini adalah hal yang disyariatkan apabila terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Ya. Adalah pemimpin muslim yang memimpinnya. Pimpinan negara yang memimpinnya. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sungguhnya imam itu adalah junnah, tameng, dilakukan peperangan di belakangnya. Ya. Jadi peperangan dilakukan di belakang imam. Ya. Karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan mengumandangkan jihad dan dia tidak di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Iya. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua disyaratkan, ya, bahwa jihad tersebut, ya, di negeri kaum muslimin yang mempunyai wilayah kekuasaan. Ya, harus ada wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ya, baru syah jihadnya untuk menyerang. Karena itu ketika di Mekah tidak ada jihad menyerang. Jihad dengan tangan tidak ada. Yang ada adalah jihad dengan lisan. Ya, sebab di Mekah dilarang berjihad dengan tangan. Allah berfirman di surah An-Nisa, dan ini ayat Makkiyah, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat." Tidakkah kalian melihat kepada orang yang dikatakan kepadanya, tahanlah tangan-tangan kalian. Disuruh menahan tangan. Tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Itu yang dia lakukan, jihadnya menegakkan salat, mengeluarkan apa? Zakat. Adapun jihad dengan tangan dilarang. Ya, mereka ketika berada di mana? Di Mekah. Jelas ya? Maka seluruh ayat di surah Makkiyah yang terdapat kata jihad di dalamnya, maka jihad di situ bukan dengan tangan. Ya, itu jihad dengan lisan atau jihad dengan perbuatan. Jelas ya? Seperti ayat di akhir surah Al-Anbiya, wajahidu fillahi haqqa, di akhir surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian ya di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ini jihad bukan dengan tangan, sebab ini ayat Makkiyah, di surah Makkiyah. Demikian pula di surah Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah kalian dengannya dengan jihad besar. Jihad besar di sini bukan dengan tangan, tapi dengan apa? Dengan lisan, dengan dakwah. Iya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk jihad. Nah, dan ini dari fikih di dalam masalah jihad, ya, tidak dipahami oleh orang-orang yang banyak orang yang mengumandangkan jihad, tapi bukan jihad yang mereka tegakkan. Ya, bukan jihad, tapi jahat yang mereka tegakkan, kejahatan. Ya. Bukan jihad. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga dari syarat jihad, ya, jihad itu dilakukan dengan kemampuan. Kaum muslimin memiliki kemampuan. Ya. Adapun kalau kaum muslimin tidak memiliki kemampuan, maka tidak ada syariat berjihad.
Karena itu sepakat para ulama, syariat jihad itu baru disyariatkan ketika Nabi pindah ke Madinah. Setelah kaum muslimin punya apa? Punya kekuatan. Ini 3 syarat dari syarat jihad fi sabilillah. Karena itu berulang kali dan terus kita mengulangi bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang di masa ini dari meledakkan, melakukan pengumuman, ya, kemudian merusak, ya, dan ya di belakangan ini ya banyak yang mengaitkan perbuatan perampokan dan selainnya dari arah-arah orang yang memiliki pemahaman yang keliru. Mereka anggap seluruh hal itu bagian dari jihad. Dan sekali lagi itu bukan jihad. Tidak masuk dalam kategori jihad yang disebutkan di dalam fikih kita. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan dari buku fikih yang ditulis para ulama yang menganggap hal itu sebagai perbuatan jihad. Ya, dia bukan jihad menyerang, bukan pula jihad membela diri. Bukan pula jihad membela diri. Jelas ya? Itu adalah perbuatan yang keliru. Ya. Dan perbuatan yang keliru. Karena itu berulang kali kita terangkan bahwa orang yang jatuh di dalam perbuatan hal itu, dia bukan jatuh di atas, bukan meninggal di atas ibadah, tapi meninggal di atas dosa dan kesesatan. Ya. Dan pemerintah yang memerangi manusia dari jenis yang seperti ini, itu adalah hal yang benar. Sebab itu dari tugas penguasa menciptakan keamanan, ya, di tengah manusia dan memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka itu bukan melakukan jihad, tapi melakukan fasad, melakukan kerusakan. Iya, melakukan kerusakan. Dan kerusakan adalah hal yang diperangi di seluruh agama. Hal yang diperangi di seluruh agama. Kemudian kata Sufyan ats-Tsauri, "Was-sabr tahta liwa'is sultan, jara au adala." Ya, au adila, dan bersabar di bawah bendera penguasa. Apakah penguasa itu? Ya, penguasa yang sewenang-wenang atau penguasa yang adil. Harus sabar di bawah bendera penguasa. Ya, sebab penguasa sepanjang dia muslim, kita diperintah untuk mendengar dan taat. Allah memerintah secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ya, ulil amr secara umum ditaati. Dan ulil amr di sini adalah penguasa. Ya. Banyak dari penafsiran as-salaf yang membahasakan penguasa, umara dan ulama. Ya. Penguasa dan ulama. Ya. Jelas ya? Ini tafsirkan seperti ini sebab penguasa di masa dahulu mereka adalah penguasa dan ulama juga. Dan ulama juga. Jelas ya? Kalau ada penguasa dan ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada 2 hal. Ya. Penguasa ditaati dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum. Dan ulama ditaati dalam hal-hal yang terkait dengan agama, penghalalan dan pengharaman. Sebab ini tugas dari para ulama yang menjelaskan dan menentukannya. Jelas ya? Baik. Di sini Sufyan ats-Tsauri menjelaskan beberapa hak dari penguasa. Dilakukan salat di belakangnya, dilakukan jihad ya bersamanya dan sabar di bawah kepemimpinannya. Walaupun dia berbuat zalim, ya. Kalau dia berbuat zalim, kezalimannya pada dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau penguasa berbuat zalim dan rakyat melakukan kudeta, maka ini kerusakan yang lebih besar terjadi. Ya. Kalau dia berbuat zalim, maka kerusakan sedikit terjadi. Ya. Kalau kita bersabar sedikit terjadi kerusakan. Tapi kalau dia berbuat zalim dan rakyat melakukan kudeta terhadapnya, ya namanya penguasa, dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan. Ya, dan dari puluhan sejarah orang-orang yang melakukan kudeta kudeta terhadap penguasa hingga hari ini tidak pernah tercatat membawa kebaikan. Ya. Tidak pernah tercatat membawa kebaikan. Semuanya membawa keburukan bagi manusia, bagi umat. Ya, dan membawa fitnah. Dan ini termasuk kebenaran wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mendengar dan taat. Kata beliau, isma' wa ati'. Ya, dengarlah dan taatlah kepada penguasa. Wa in darabaka, walaupun dia memukul engkau, wa akhadha malaka, dia mengambil hartamu. Ya, dan kata Ubadah bin Samit, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sami' wa at-ta'ah fil yusri wal usr wa fil manshati wal makrah wa ala atharatin alaina.
wa an la nunazi al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kata Ubadah bin Samit dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan mudah maupun sulit, dalam keadaan senang maupun terpaksa, dan dalam keadaan kami dizalimi. Ya, kami ditindas, dipaksa, diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, dan tidak boleh kita mengganggu gugat hak penguasa kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Ya, sepanjang penguasanya Muslim tidak boleh diganggu gugat kekuasaannya. Jelas ya? Kecuali kalau melihat kekafiran yang nyata. Perhatikan bahasanya, melihat, bukan dengar-dengar saja. Ya, gosip, ya, kabar-kabar burung, hanya baca di internet, baca di koran, ya, dengar di televisi, itu tidak cukup. Ya, jelas ya? Kufran, kalian melihat kekafiran, bukan kemaksiatan. Jelas ya? Dan banyak alasan-alasan yang ditegakkan oleh orang-orang yang mengkafirkan pemerintah dan menghalalkan perbuatan-perbuatan terorisme ini. Mereka menganggap, ya, ini adalah hal yang patut diingkari. Dan apa yang mereka ingkari itu di batasan kemaksiatan. Ya, dan di sini Nabi menyebutkan kekafiran. Ya, jelas ya? Dan perhatikan bahasanya, kufran bawahan, kekafiran yang nyata. Bukan kekafiran yang ada silang pendapat. Ya. Kekafiran yang apa? Yang nyata. Kemudian perhatikan, Nabi berkata, indakum fihi minallahi burhan. Kalian mempunyai argumen di dalam hal itu. Harus ada dalil khusus dalam hal itu yang menjelaskan apa? Kafirannya. Ya. Kalian punya argumen di sisi Allah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang bisa mempertanggungjawabkan seperti ini, ya, bukan anak kemarin sore, ya, yang hanya belajar di internet saja, ya, atau hanya baca buku-buku saja, tidak duduk kepada ulama. Ya, anak-anak yang baru umurnya 30 tahun, 40 tahun, kemudian mengkafirkan penguasa dan menyalahkan ulama yang sudah beruban di atas ilmu dan keimanan. Ya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang keliru yang hendaknya dipahami. Ya. Dan yang repotnya, yang repotnya manusia sekarang terbiasa dengan kebiasaan. Mereka baca koran, dengar berita, lihat berita. Ya. Dan orang-orang di pemberitahan, ya, dimaklumi ada orang-orang yang di belakangnya, ya, opini-opini yang dibentuk, ya, tidak mengarah kepada kebaikan Islam dan umat Islam. Karena itu yang diarahkan semuanya adalah opini umum. Islam itu jelek, ini semuanya perbuatan umat Islam. Padahal yang melakukan adalah segelintir manusia, ya, segelintir manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ini jauh dari penamaan keadilan. Ya, padahal mereka meneriakkan keadilan dan meneriakkan hak-hak asasi manusia. Ya, jelas ya? Dan ini dari hal yang sangat bertentangan dan kontradiksi yang sangat jelas. Karena itulah, ikhwani fillah, hadirin sekalian, ini dari prinsip-prinsip agung dan wejangan-wejangan dari para a'immatus salaf yang betul-betul sesuai di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW patut diperhatikan. Ya, karena itulah saya sering mengulangi, mempelajari akidah yang benar itu penyelamat dari segala bentuk fitnah. Ya, ada ribut-ribut fitnah apa saja. Kalau dia punya akidah yang benar, dia akan tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia akan tahu apa yang dia lakukan. Karena itu berbeda pandangan ulama dengan pandangan al-juhala. Ya. Kalau orang-orang jahil, ya, setelah terjadi fitnah baru mereka tahu, oh ini rupanya kami sadar telah terjadi fitnah, kami menjadi sebab. Kalau ulama mereka tahu sebelum terjadinya fitnah, apabila sesuatu akan terjadi, mereka tahu ini kalau terjadi, maka akan terjadi apa? Fitnah. Karena mereka memandang dengan pandangan ilmu, berbeda dengan pandangan orang-orang jahil. Ya. Mereka memandang dengan pandangan ilmu, syariat. Dan di dalam syariat kita terdapat penjelasan segala sesuatu. Kemudian Syu'aib bertanya kepada Sufyan ibn Uyainah. Qala Syu'aib, qultu li Sufyan, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha. Ya, kata Syu'aib, saya bertanya kepada Sufyan, wahai Abu Abdillah, ya, kita solat di belakang fajr dan setiap bir dan fajr itu semua solat? Qala la, beliau berkata tidak. Walakin salat al-jum'ah wal idain. Yang dimaksud solat Jumat dan solat apa? Solat Id. Ya, salli khalfa man adrakta. Ya, solatlah kamu di belakang siapa saja yang kamu dapati mengimami solat. Amma sa'iru dalika, adapun seluruh solat yang lain, fa anta mukhayyar, maka kamu mendapat
pilihan. Seluruh salat yang lainnya kamu berhak memilih. Ya. Kamu berhak memilih. Nah, la tusalli illa khalfa man tathiqu bihi. Janganlah kamu salat kecuali di belakang orang yang engkau percaya kepadanya. Wa ta'lam annahu min ahli sunnati wal jamaah. Dan kamu ketahui bahwa dia termasuk dari ahli sunnah wal jamaah. Iya. Sini beliau terangkan bahwa kewajiban salat di belakang setiap penguasa yang baik dari yang fajir ini pada salat Id dan salat apa? Salat Jumat. Sebab ini dua salat merupakan kekhususan ditegakkan oleh siapa? Ditegakkan oleh penguasa. Iya. Jadi penguasa yang menegakkannya atau dia tugaskan orang untuk menegakkannya, kita salat di belakangnya. Dia baik maupun apa? Maupun fajir. Baik maupun fajir. Jelas ya, dengan dalil yang disebutkan tadi. Salatlah kalian, kalau mereka benar salatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Mereka salah salatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh siapa? Oleh mereka. Nah, tapi bukan artinya di salat wajib dia boleh meninggalkan. Tidak. Ini beliau berbicara tentang posisi dan keadaan. Ya. Seluruh salat yang lainnya dia memilih. Ya, dia boleh salat di belakang siapa yang dia apa? Dia percayai. Ini menunjukkan dia salat di belakang siapa yang dipercayai, bukan disuruh tinggalkan salat berjamaah, tidak. Ya. Jelas ya? Tapi dia salat di belakang siapa? Yang apa dia percaya? Dia lihat masjid, kalau masjidnya ini ada masjid ahli sunnah dan yang ada masjid ahlul bidah misalnya. Dia salat di belakang ahli sunnah. Jelas ya? Kalau di masjid tersebut tidak ada yang mengimami kecuali ahlul bidah, ya. Atau misalnya dari penguasa yang fajir, maka dia tetap ada kewajiban untuk salat apa? Salat berjamaah. Ya, tetap wajib untuk salat berjamaah. Karena itu masyhur dari ucapan as-salaf, mereka mengatakan tarkus shalah khalfal mubtadi mubtadi. Ya, orang yang meninggalkan salat di belakang ahlul bidah, dia juga adalah ahlul bidah. Ya. Dia juga adalah ahlul bidah. Jelas ya? Karena itu saya rinci tadi bahwa, atau pada pertemuan yang telah lalu saya rinci bahwa ahlul bidah terbagi dua. Ada bidahnya yang kafir mengeluarkannya dari keislaman, dan ada yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Kalau dia mengeluarkannya dari keislaman, tentunya tidak syah salat di belakang apa? Orang kafir. Ya, tapi kalau tidak mengeluarkan dari keislaman, salat di belakangnya adalah syah. Salat di belakangnya adalah syah. Ya. Dan termasuk kekeliruan, ya, dia tidak hadir salat di masjid dengan alasan imamnya melakukan barzanji, melakukan maulid, ya, disebut bid'ah. Ya. Dia bertetangga dengan masjid, ya. Dia kelihatan orang saleh, pakaiannya juga baik, ya. Maka ini akan meninggalkan kesan yang baik di tengah masyarakat. Apa meninggalkan kesan yang buruk di tengah masyarakat. Ini orang baik tidak hadir salat. Ya. Percuma dia pakaian begini tidak hadir salat. Ya kan begitu? Ya. Dan ini membawa fitnah bagi manusia. Dan ahli sunnah, ya, dari masa ke masa tidak dikenal sebagai orang yang suka ribut-ribut. Ya, tidak ada dari ahli sunnah diterangkan dari prinsip ahli sunnah sikat ribut-ribut, senang bikin aneh-aneh. Ya. Yang dikenal dari ahli sunnah, mereka adalah arhamun nasi bil khalq wa a'rafun nasi bil haq. Mereka adalah manusia yang paling merahmati makhluk dan paling mengenal kebenaran. Itu dari prinsip umum yang hendaknya dipahami. Baik, selesai di sini penjelasan Sufyan ats-Tsauri, akidah yang beliau terangkan. Nah, dan di sini beberapa poinnya kita sudah terangkan secara global. Dan di akhirnya Sufyan ats-Tsauri berkata, "Ya Syu'aib bin Harb, idza waqafta baina Allah azza wa jalla, baina yadi Allah azza wa jalla, fasa'alaka an hadzal hadits, faqul ya Rabbi, haddatsani bi hadzal hadits Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri, thumma khalli baini wa baina Rabbi azza wa jalla." Beliau berkata, "Wahai Syu'aib bin Harb, kalau engkau berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, lalu engkau ditanya tentang hadits ini, pembicaraan ini, maka katakanlah, wahai Rabbku, ya, hadits ini diceritakan kepadaku oleh Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri. Setelah itu biarkan saya dan antara Allah Azza wa Jalla." Ya. Nah, dan ini sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, ya, menunjukkan bahwa para a'immatus salaf adalah orang-orang yang sangat yakin di atas apa? Akidahnya. Dan ini ciri ahli sunnah. Nah, tidak ada ahli sunnah yang ragu di dalam masalah akidah dan keyakinan. Sebab mereka terus-menerus mengulanginya, mempelajarinya dari banyak guru, ya, mempelajarinya
di berbagai negeri, sehingga sangat kuat pemahaman akidah tersebut ya pada diri mereka. Dan mereka ya karena keyakinannya muncullah ucapan seperti ini. Ya, ucapan seperti ini, tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan ini adalah hal yang mereka anggap sebagai ibadah yang mereka harapkan mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat karena mereka berakidah dengan akidah yang seperti ini. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah dari dahulu hingga hari ini. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imamut tabi'in, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan selainnya. Dari para imam tidak ada silang pendapat di dalam masalah akidah. Dan ini yang sepatutnya kita pahami dan kita pelajari. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang ini dulu yang terkait dengan materi kita. Pembahasan akidah atau keyakinan Sufyan ibn Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala.